Sementara itu pemirsa, cerita aparatur sipil negara yang seolah aman dari dampak gaduh Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi kisah tersendiri. Apalagi posisi ASN menjanjikan banyak tunjangan yang nilainya jauh lebih besar dibanding gaji pokok yang diberikan setiap bulan. Namun benarkah ini semua? Berikut laporannya. Usai melewati berbagai tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2019, akhirnya hasil seleksi diumumkan pada tanggal 30 Oktober lalu. Sebelumnya peserta tes mengikuti seleksi kompetensi bidang CPNS. Hasilnya diolah tim BKN. Badan ini pula lah yang kemudian melakukan rekonsiliasi hasil untuk persiapan integrasi SKD, SKB untuk memperoleh data yang valid antara masing-masing instansi dan BKN. Jadwal pengumuman hingga penetapan nomor identitas pegawai dilakukan hingga 3 November. Dilanjutkan dengan masa sanggah hingga 30 November dan ditutup dengan pemberkasan sekaligus pengusulan NIP pada tanggal 1 Desember. Semua proses ini dilakukan secara digital. Lalu, apa kata mereka yang telah lolos CPNS? Apakah mereka akan tetap bersemangat mengikuti tes sebagai abdi negara? Pemerintah atau negara sudah sangat humanis terhadap pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia ini ya, karena keluarga diperhatikan, bahkan anak diperhatikan, suami istri dari seorang PNS itu diperhatikan oleh negara. Yang pertama adalah jenjang karir yang jelas dan panjang, kemudian punya kesempatan untuk ikut andil terhadap negara, gaji tetap, yang pasti gaji tetap karena untuk penghasilan tiap bulannya. Kemudian jaminan hari tua, ya jaminan hari tua dan tunjangan keluarga mungkin ya, anak istri. Wah, begitu banyak harapan untuk abdi negara yang baru ini. Apalagi memang posisi ASN memang menjanjikan banyak tunjangan yang nilainya jauh lebih besar jika dibandingkan gaji pokok yang diberikan setiap bulan. Ditambah lagi, ASN jelas terbebas dari semua polemik ketenagakerjaan yang muncul akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang oleh pekerja di sektor swasta. Kondisi ini bisa jadi mendorong angkatan kerja baru untuk memilih bekerja sebagai abdi negara karena posisi ASN saat ini dianggap paling aman dengan jaminan gaji sekaligus tunjangan tetap meski kondisi ekonomi negara sedang tidak stabil. Apalagi risiko pemecatan seorang PNS terbilang sangat kecil. Ada kepastian dalam nanti bekerja, kepastian terkait dengan nasibnya gitu ya. Coba bandingkan kalau misalkan nanti mereka bekerja di swasta, suatu saat kondisi ekonomi yang berubah-ubah ya menyebabkan katakanlah perusahaan menjadi pilot, bangkrut yang akhirnya kemudian ya mau tidak mau ya di PHK kan gitu. Tetapi sayang, cerita indah ini hanya berlaku untuk mereka yang telah menyandang status pegawai negeri sipil tetap. Lain lagi nasib mereka yang masih berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu alias pegawai honorer yang nasibnya tidak kunjung jelas. Yang menjadi masalah adalah kalau status pegawainya adalah masih pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini yang menjadi problem karena nanti nggak jelas dia apakah dia akan diangkat sebagai PNS ataukah tidak, itu tidak jelas lagi. Pekerjaan rumahnya kini adalah memantau kinerja ASN yang setiap bulan mengantongi gaji pokok, fasilitas, remunerasi, tunjangan, hingga tunjangan dinas luar kota dan lembur yang nilainya cukup tinggi. Sudah saatnya semua sektor pemerintah memberlakukan sistem pemantauan yang objektif untuk menilai kinerja para pelayan masyarakat ini, tentunya agar reward dan punishment-nya ditentukan dengan cara yang tepat. Aresta Wahyu, Arif Yunan, Jakarta.